Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Pada episode khusus bulan Ramadan kali ini, kita akan membahas mengenai puasa dan juga manfaatnya bagi kesehatan. Halo teman sehat, kembali lagi bersama saya, Zafira. Pada episode sebelumnya kita telah membahas mengenai kiat sahur yang sehat, dan salah satunya adalah mengonsumsi air dengan cukup. Teman-teman suka penasaran gak sih, apakah air yang kita konsumsi saat sahur itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan air harian kita selama puasa? Nah, kita akan cari tahu jawabannya di sini karena pada hari ini kita akan membahas mengenai berapa banyak sih air yang perlu diminum saat sahur. Tapi tunggu dulu, saya nggak akan sendirian di sini karena saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan guru besar Ilmu Gizi FEMA IPB University dan juga Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Mari kita sambut Prof. Hardinsyah. Selamat datang Prof, apa kabarnya hari ini? Kabar baik, apa kabar Kak Zafira? Alhamdulillah baik juga Prof. Terima kasih. Sebelumnya kita juga telah berbincang kan ya Prof, mengenai kiat sahur yang sehat dan salah satunya itu adalah minum air. Seperti yang kita tahu juga air ini memiliki banyak sekali Prof manfaatnya dan juga sebagai salah satu sumber kehidupan ya Prof, biasa disebut seperti itu. Menurut Prof Hardin, kenapa sih kita perlu minum air? Kita perlu minum air karena memang pertama air sebagai H2O ya, itu adalah salah satu zat gizi. Zat gizi apa? Zat gizi makro. Karena apa? Karena dia dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Bahkan di antara kebutuhan karbohidrat dibanding kebutuhan protein, dibanding kebutuhan lemak ya, kebutuhan akan air jauh lebih banyak ya. Dalam lebih dari 1000 sampai 3000 mililiter ya. Kalau 1 mililiter air itu 1 gram, berarti kan itu 1000 sampai 2000 gram ya. Ya, karena 1 mililiter air 1 gram berat jenisnya 1. Nah, bayangkan kita butuh karbohidrat hanya ratusan gram, kita butuh protein hanya puluhan gram ya. Kita butuhan lemak juga hanya puluhan gram sehari. Jadi, dia salah satu zat gizi esensial yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Untuk apa digunakannya? Ya, pertama tentunya untuk pembentukan sel dan jaringan. Hampir seluruh sel-sel tubuh kita secara umum 65 sampai 80%-nya adalah air. Kalau sel di otak kita 85% air. Yang paling rendah di tulang ya. Kalau tulang rawan masih sekitar 60%, tapi kalau tulang yang udah keras itu sekitar 20-25% air di dalam. Jadi apalagi di darah ya. Darah itu 95% adalah air. Nah, ini menyebabkan bahwa air tadi jadi salah satu zat gizi esensial. Kenapa dikatakan esensial? Karena perlu diasup dari luar. Tubuh tidak bisa membentuknya. Bahwa tubuh bisa menghasilkan sedikit air dari proses metabolisme protein karbohidrat, iya. Tapi sedikit sekali, hanya sekitar 10%. Oh, jadi begitu ya Prof. Jadi air ini merupakan salah satu zat gizi esensial yang perlu dikonsumsi dan memiliki banyak sekali manfaat ya Prof. Nah, manusia, saya juga pernah mendengar nih Prof, bahwa manusia itu nggak bisa bertahan hidup tanpa mengonsumsi air jika lebih dari 7 hari. Tapi anehnya manusia masih bisa bertahan hidup lebih dari apabila tidak mengonsumsi makanan lebih dari 40 hari. Nah, padahal saat kita puasa, kita kan nggak boleh mengonsumsi air sama sekali ya Prof, selama kurang lebih 14 jam. Bahkan di beberapa negara lainnya, mereka nggak bisa mengonsumsi air selama 20 jam saat berpuasa Prof. Apakah hal tersebut nggak mengganggu kesehatan Prof? Ya, betul bahwa sistem tubuh kita tidak mencadangkan air kecuali yang dia eksis memang sebagai bagian dari sel atau jaringan tubuh tadi ya, sekitar 2/3-nya. Ketika air di dalam sel tadi berkurang, maka akan terjadi efek pada kerja sel. Kalau makanan, kita dari sisi zat gizi makro pencadangan karbohidrat ada namanya glikogen. Meskipun itu kalau di hati dia cepat, dalam hitungan jam bisa digunakan, artinya bisa habis. Tapi kita punya cadangan lagi, ada di otot gitu ya, glikogen tadi. Samping itu juga ada pencadangan berupa lemak ya, baik itu lemak adiposa maupun juga
eh, cadangan kita berupa protein yang bisa diubah menjadi sumber energi. Jadi kalau kita tidak makan sampai 40 hari, dan itu juga seperti puasanya Nabi Isa pernah melakukan, kemudian umat Bani Israel sebagai mengikuti ajaran Nabi Musa itu juga pernah melakukan gitu ya. Jadi 40 hari nggak makan itu karena kita punya cadangan tubuh, kecuali orang sakit ya. Kalau orang sakit berarti ada, apalagi sakitnya kurus, disertai kurus, tentunya cadangan nggak memadai, tentunya nggak bisa dalam waktu yang panjang. Ya, jadi betul air itu sangat sensitif dibanding dengan kekurangan air, lah sangat sensitif dibanding kekurangan makanan. Nah, Prof, karena air itu sangat sensitif, nah kita kan jadi untuk memenuhi air harian itu kita perlu mengonsumsi air kan, Prof, di saat sahur dan juga berbuka. Nah, berapa banyak sih, Prof, air yang perlu kita minum saat di waktu tersebut? Ya, jadi sebenarnya kan kita ketika mulai berbuka sampai malam hari sebelum tidur, kemudian ketika sahur, itu kan dalam upaya memenuhi totalitas kebutuhan air harian. Iya. Hanya waktunya yang tersedia hanya antara berbuka sampai malam hari. Nah, kalau ditanya ketika sahur, pertama kita dasarkan pada penelitian dulu ya. Secara umum ketika kami melakukan penelitian berturut-turut ya, tahun 2019, 2018 ya, tentang 2 kali puasa Ramadan pada remaja dan dewasa di Bogor. Kita melihat bahwa proporsi minum ketika sahur ini yang realitas dulu ya, belum artinya idealnya berapa. Jadi kita mendapatkan angka dari sebanyak 7 hari data asupan air. Kita hitung juga data asupan pangan sih. Sebelum puasa kita cermati, kita analisis. Itu kita dapatkan angka 2.300 mililiter ya kebutuhannya. Kemudian asupannya itu 2.100 sekian mililiter. Tapi ini asupan total, bukan hanya dari yang diminum dari gelas ya. Apa artinya? Karena sumber air bagi tubuh itu secara umum kita bagi biasanya 3. Pertama, sumber air yang berasal dari minuman berupa cairan, entah itu minuman ini air atau air plus teh jadi air teh, air plus kopi jadi air kopi, air plus gula jadi air gula, teh manis, air kelapa dan sebagainya, itu masuk dalam kategori minuman ya. Kemudian yang kedua masuk dalam kategori air makanan. Jadi makanan yang kita makan baik di bulan puasa maupun tidak itu adalah terdiri dari berbagai zat gizi, salah satunya air. Ya, misalnya kalau kita makan buah, itu ada air di dalam, sekitar 80-90% tergantung jenis buahnya. Kalau buahnya kering tentunya sedikit. Kalau kita makan nasi, di dalam nasi ada air, ya. Ya, beras kering aja tuh 7%, 6% airnya. Jadi kalau ketika jadi nasi itu bisa jadi kadar airnya bisa sampai 25-30% ya. Air di dalam nasi tadi. Tetap ketika makan pun kita juga hitung tuh air dari makanan yang kita makan. Kemudian kita hitung juga air metabolik namanya. Ketika tubuh mengasup protein, tubuh mengasup karbohidrat, tubuh mengasup lemak, itu ketika proses metabolisme itu menghasilkan air. Ya, sisi sisi lain yang dihasilkan selain menghasilkan energi. Nah, kita menemukan sekitar 10% itu air dari metabolik, sekitar 20% itu air dari makanan. Jadi sisanya 70% atau 2/3-nya itu air dari minuman. Nah, jadi kalau ketika ditanya sahur, itu berapa banyak minum? Minum dalam arti ini adalah yang cairan. Ya, berarti 70% 70% dari total kebutuhan dulu untuk itu dari mulai berbuka sampai sahur. Jadi kalau tadi 2.300 kebutuhan yang kita temukan pada remaja dan dewasa total, 70%-nya. Jadi 0,7 kali 2,3 ya. Jadi katakan sekitar 1,5 liter. Itu dari minuman. Kalau dihitung dalam bentuk gelas, kalau 1 gelas tadi 250 ml, ya, jadi 1.500 berarti 6 gelas. Itu dari
berbuka sampai sahur. Nah, dari yang kami teliti juga, berapa yang diasup ketika berbuka, berapa diasup antara berbuka makan malam, berapa yang diasup ketika sahur, kita mendapatkan angka ketika sahur tadi 550 sekian mililiter, jadi sekitar 2 gelas ya, berupa cairan ya. Kita udah anggap makanan tadi sudah menyumbang air 20%. Jadi sekitar 2 gelas atau antara 2-3 gelas 550 ya. Jadi 2 gelas lebih sedikit. Jadi misalnya kalau kita habis bangun tidur untuk siap-siap sahur, minumlah setengah gelas, berarti itu udah 125 mililiter ya. Kemudian mempersiapkan sesuatu, ada yang orangnya ibadah, kalau barangkali punya tanggung jawab menyiapkan makanan, ikut mempersiapkan makanan, kemudian dihidangkan, siap-siap duduk, minum lagi. Setengah gelas lagi udah 1 gelas ya. Nah, kemudian tergantung makanannya. Kalau makanannya nggak berkuah, tentunya nanti cegukan ya. Di tengah makan pun boleh, di tengah sahur boleh juga minum air setengah gelas ataupun sampai 1 gelas. Kemudian terakhir, kalau tadi misalnya ketika makanannya 1 gelas, setengah gelas, ya diakhiri lagi nanti 1 gelas. Tapi paling tidak 2 gelas ketika sahur. Nah, kita juga periksa itu kadar namanya urine specific gravity untuk menentukan apakah yang puasa ini selama 30 hari. Kita ambil periksa urinnya pagi hari, periksa urinnya di tengah hari, periksa lagi sebelum berbuka. Itu mereka ada sekitar 20-an% yang dia tetap terdehidrasi dengan baik. Jadi, artinya tidak mengalami dehidrasi ya. Itu kita telusuri berapa yang dia minum, itu 2,5 sampai 3 gelas. Ketika sahur. 2 dan 3 gelas itu tuh harus berupa air mineral. Air mineral. Air berupa minuman. Minuman ini tentunya bisa dari air putih ataupun yang terlarut. Tapi tentunya kalau untuk sahur sebaiknya, kalau ada orang yang sensitif ya, kalau dia banyak minum kopi kental, teh kental, nanti dia gampang BAK, buang air kecil. Nah, ini tentunya kita tidak harapkan ya, terlalu sering buang air kecil kita puasa, nanti kan air tubuhnya jadi terkuras. Begitu juga sebenarnya jangan kita makan yang pedas-pedas, nanti diare. Kalau diare, itu kan berarti air tubuh kita terkuras ya. Jadi tidak hanya soal minuman yang dijaga, tapi makanan kita juga perlu aman supaya kita tidak diare. Begitu juga aktivitas fisik, jangan sering berjemur gitu ya di siang hari, karena itu terjadi penguapan keringat, itu semua terjadi pembuangan air. Jadi 2-3 gelas itu dari penelitian yang kita lakukan di Bogor. 2-3 gelas. Kemudian juga selain menjaga asupan minumannya, juga kita harus menjaga makanannya juga ya Prof, seperti mengurangi makanan-makanan yang pedas, kemudian juga melakukan aktivitas yang aman ya, karena bisa juga tidak pedas tapi mengandung mikroba membuat kita diare gitu ya. Bisa juga tidak aman. Kemudian Prof, tadi kan juga sudah disebutkan nih, sebenarnya ada jenis minuman tertentu nggak sih Prof yang bisa membuat kita merasa cepat haus? Apakah minuman manis atau minuman bersoda mungkin, seperti itu Prof? Ya, pertama kalau betul tadi yang dikatakan ya, kalau minuman tadi manis sebagai minuman penutup sahur, tentunya relatif lebih mudah kita merasa haus nantinya. Kemudian orang yang sensitif terhadap kopi. Sensitif terhadap kopi itu ada 2. Satu, meningkatkan tekanan darah ya. Tapi ada orang minum kopi nggak apa-apa tekanan darahnya. Tapi ada juga orang sensitif kalau minum kopi dia banyak BAK. Tapi kalau tidak demikian ya nggak masalah. Hobinya minum kopi ya silakan. Tapi lagi-lagi air putih itu salah satu pilihan terbaik mengakhiri sahur, supaya nanti pencernaan kita juga baik dan lancar gitu. Nah, jadi sebenarnya tergantung juga kembali lagi pada sama makanan juga, tidak hanya meskipun kita minum air putih tapi diakhiri makan gorengan juga. Oh, itu juga bisa. juga nanti jadi cepat haus juga. Gitu. Jadi sama minum tadi kita juga harus lebih selektif lagi, kayak misalnya mengurangi minuman yang bisa menyebabkan rasa haus dan juga mungkin membuat cairan dalam tubuh lebih cepat keluar ya Prof. Seperti BAK tadi, kopi bisa menyebabkan BAK. Seperti itu. Nah, sebelum kita mencapai penutup nih Prof, mohon Prof Hardin berkenan memberikan closing statement mengenai topik
berapa banyak air yang perlu diminum saat puasa, saat sahur ini, Prof? Ya, pertama bahwa kita butuhkan ya air sebagai bagian dari zat gizi yang kita peroleh dari makanan, minuman, maupun tubuh kita juga menghasilkan tadi sekitar 10% air ketika metabolisme. Nah, bagaimana cara memenuhi kebutuhannya? Ya, ketika sahur spesifiknya tadi, dari kajian yang kami lakukan pada remaja dan dewasa di Kota Bogor, selama membandingkan sebelum Ramadan, kita lihat juga ketika Ramadan, kita cermati bagaimana ketika dia berbuka, ketika makan malam dan sahur, dan ketika kita periksa bahwa dia yang terhidrasi dengan baik, tidak mengalami dehidrasi sampai menjelang berbuka, yang konsumsi minuman airnya, terutama air putih sebagian besar, adalah 2-3 gelas ketika sahur. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak Prof atas bincang-bincangnya kali ini terkait topik berapa banyak sih air yang perlu dikonsumsi saat kita sahur. Nah, semoga informasi yang diberikan oleh Prof hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih pada teman sehat yang telah menemani kita sampai akhir. Jangan lupa untuk tetap ikuti Lini Podcast melalui channel YouTube Lini Sehat, dan juga kamu bisa mendengarkannya di Spotify. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan, dan sampai jumpa di episode berikutnya mengenai begini loh cara berbuka yang baik. Sampai jumpa semua.